Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nak? Baik, Ustaz. Ya, semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa bersyukur kepada Allah. Jadi kita akan berjumpa kembali di pertemuan pagi ini pada subtopik baru, pengaruh ion senama, dengan saya, guru pengampunya Jam'an Fahmi. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa kepada Allah semoga setiap aktivitas kita mendapatkan berkah. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Oke, Nak, tentang pengaruh ion senama. Ada dua indikator pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai setelah pembelajaran ini berlangsung. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Yang kedua, siswa dapat menentukan KSP dari campuran ion senama dalam air. Ya. Oke, jadi pengaruhnya seperti ini kira-kira. Seumpama dalam larutan jenuh Ag2CrO4 ya. Dalam larutan jenuh Ag2CrO4 kalau diuraikan dalam air akan terdapat kesetimbangan seperti ini reaksinya ya, panah dua arah ya. Ag2CrO4 akan terurai menjadi kation dan anionnya. Nah, awalnya dia padat diuraikan dalam airnya, maka akan membentuk larutan Ag2+. Karena di sini indeks si Ag2, maka koefisiennya di sini 2. Nah, terjelaskan ya. Kemudian anionnya CrO42-. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang terjadi apabila pada larutan tersebut ditambahkan AgNO3 atau larutan K2CrO4? Dalam Ag2CrO4 ini kita mau menambahkan larutan AgNO3 ini ya. Saya tandai pakai spidol lain ya biar nampak bedanya. AgNO3 dengan K2CrO4 dengan K2CrO4. Coba perhatikan. Ion apa saja yang terdapat ion dari Ag2CrO4, ion yang mana saja yang terdapat dalam AgNO3 atau K2CrO4? Nampak ya? Di AgNO3 yang mananya yang ion senamanya? Si Ag ya. Di K2CrO4 yang mana yang sejenisnya ionnya atau senamanya? CrO4. Gitu ya. Hanya saja sebenarnya untuk keterampilan dasarnya kalian itu harus tahu nama dan penulisan ion untuk tata nama senyawa ion ya. Sebenarnya ini materi kelas 10 dulu. Jadi CrO4 itu kalau diuraikan berapa minus gitu ya. K itu berapa plus dan seterusnya. Jadi ketahuan di sana. Nah, penambahan larutan AgNO3 ataupun K2CrO4 akan memperbesar konsentrasi ion Ag katanya, nih ya, ion Ag dari AgNO3 atau ion CrO42- dalam larutannya. Ini reaksi setimbangnya ya dari masing-masing garam yang tadi yang ditambahkan. Ini Ag-nya yang diharapkan menambah endapan, ini CrO42-nya. Jadi sesuai asas Lipschitz-Taylor tentang pergeseran kesetimbangan, penambahan konsentrasi ion Ag+ atau ion CrO42- akan menggeser kesetimbangan ke kiri ya. Sebelah kanan dia ditambah, maka dia akan bergeser ke kiri. Akibatnya jumlah Ag2CrO4 yang larut menjadi berkurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa apa nak kesimpulannya? Ion senama akan memperkecil kelarutan. Atau bahasa lainnya,
penambahan ion senama atau bahasa lain ini ya. Bahasa lainnya, penambahan ion senama akan memperbesar, apa yang diperbesar? Kalau kelarutan diperkecil, yang diperbesarnya apa? Pengendapan. Jadi kelarutan itu berbanding terbalik dengan pengendapan. Gitu ya. Kita masuk ke contoh soal. Dikasih tahu kelarutan dalam air itu untuk Ag2CrO4. Sesuai contoh tadi ya. Ini 10 pangkat ini ya, 10 pangkat minus 4. Hitunglah kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan K2CrO4. Apa ion senamanya dulu, Nak? CrO4. Iya, ion senamanya itu adalah nampak ya, CrO4 2-. Kromat ya. Ion kromat. Konsentrasinya dikasih tahu ini. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Langkah pertama, karena dalam soal tidak dikasih tahu nilai KSP, maka tugas kita adalah menghitung nilai KSP. KSP si Ag2CrO4 dari data konsentrasi kelarutannya dalam air yang dikasih tahu. Jadi kita uraikan dulu. Ag2CrO4 panah dua arah, oke, menjadi kationnya, ini koefisiennya 2, dan anionnya CrO4 2-. Ini saya abaikan fase ya, biar cepat ya. Tapi sebenarnya ini kan S, ini AQ, ini juga AQ. Kalaulah ini dikasih tahu S, ya, ini dikasih tahu S. Berarti ini S ini sebagai konsentrasi si Ag2CrO4. Berarti konsentrasi Ag plusnya jadi berapa? 2S. Ini jadinya S. S. Oke, KSP-nya jadinya gimana? Masih ingat? Konsentrasi Ag plus pangkat 2. Konsentrasi CrO4 2. Nah, kita substitusikan tuh. Ag plusnya itu 2S. Karena dia pangkat 2. Maka hasilnya nanti 4S pangkat 3. Ini ya. Masih ingat cara yang kemarin, Nak? Cara yang terakhir yang pakai perhitungan jumlah ion? Masih ingat ya? Besar. Yang KSP sama dengan N kurang 1 pangkat N kurang 1 pangkat N kurang 1 S pangkat N. Karena kebetulan ini salah satu ionnya koefisiennya 1 ya. Jadi memenuhi syarat dia ya. Kemudian dilarutkan dalam air, memenuhi syarat. Syaratnya kemarin ada 2 itu. Jadi ini jumlah N-nya 2 ditambah 1. 3 ya. Jadi ini 3 kurang 1 dipangkatkan 3 kurang 1 S pangkat 3. Alhasil dapat juga KSP-nya itu adalah 4S pangkat 3. Oke, kita lanjutkan perhitungannya. Kita substitusi nilainya. Jadinya KSP-nya 4 dikalikan konsentrasinya berapa, Nak? 10 pangkat minus 4. Ya. Dipangkatkan berapa? 3 ya. Jadi ini berapa nih? 4 kali 10 pangkat minus 12. Betul, Daeng? Besar. Oke, ini KSP si Ag2CrO4 ya. Nah, bagaimana cara menghubungkannya ke K2CrO4? Kita tulis sama reaksi dari garam kedua ya. Kita pakai spidol biru aja ya. Jadi bersama reaksi kedua gini. Ini ya. Di sini aja saya buat ya. K2CrO4 ini terurai dan bisa terbentuk kembali menjadi 2K+ tambah CrO4 2-. Oke.
Konsentrasinya itu adalah 0,01. Saya tanya lagi, apa ion yang senamanya, Nak? Ion senamanya, Pak? 2 min. Ya, CrO4 2-. CrO4 2- ya. Jadi, berapa konsentrasi CrO4 2- dengan menggunakan perbandingan koefisien? 1/1 dikali 0,01. Sama ya. 0,01. Nah, ini yang kita hubungkan dengan persamaan reaksi ini. Ini saya tulis ulang lah, ya, biar paham. AgCrO4 ini 2Ag plus ditambah CrO4 2-. Nah, dikasih tahu yang senamanya kan CrO4 2-. Konsentrasinya ini langsung kita substitusikan kemari. Ini langsung kita substitusikan kemari. Jadinya ini adalah 0,01. Ya. Maka kita hubungkan lagi ke persamaan yang ini ya, yang ini. Ini kita tulis lagi. Kita hubungkan KSP-nya. KSP si Ag2CrO4 merupakan hasil perkalian konsentrasi kation dengan anionnya. Pangkatkan koefisien masing-masing ya. Ini. Oke. Jadi KSP-nya udah dikasih tahu nih, udah kita hitung. Berapa nih KSP-nya, Nak? Berapa? Kali 10 pangkat 12 ya. Iya. Jadinya 4 dikali 10 pangkat minus 12. Konsentrasi Ag-nya mau kita cari tahu. Ya. Baru ini CrO4 2- ini ya. Berapa nih? 0,01. Nah, 10 pangkat minus 2 sama ya. Aman? Ini dengan ini coret. Jadi berapa ini sisanya, Daeng? 4 kali 10 pangkat minus 10, Sir. Ya. Jadinya konsentrasi si Ag plus adalah 4 kali 10 pangkat minus 10. Minus 10 ya. Oke. Sudah selesai? Sudah selesai? Belum, Sir. Belum. Karena yang ditanya merupakan si konsentrasi Ag2CrO4, maka saya tulis baliklah ini ya reaksinya ya, reaksi yang terakhir. Nanti kalian akali aja gimana mudahnya supaya dia tidak berkali-kali menuliskan persamaan reaksinya. Ini Ag2CrO4 terurai menjadi 2Ag plus tambah apa, Nak? Bentar ya. Ditambah CrO4 2-. Oke. Kalaulah dikasih tahu konsentrasi Ag-nya itu adalah 4 dikali 10 pangkat min 10. Pertanyaan saya, berapa konsentrasi si Ag2CrO4? 2 kali 10 pangkat min 10, Sir. Iya, separuhnya ya. Iya, Karena Sir. pakai perbandingan tadi. Jadi 1/2 dikalikan dengan 4 kali 10 pangkat minus 10. Nah, itulah dia. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa maka konsentrasi si Ag2CrO4 adalah 2 kali 10 pangkat min 10. Oke, itu dia. Jadi beberapa kali kita balikkan reaksinya untuk memahami bahwa ada konsentrasi yang senama yang harus disubstitusikan, ada pula KSP yang harus dihitung manual karena yang dikasih tahu dalam soal itu adalah kelarutannya dalam air.
Lain dia nanti kalau soalnya udah dikasih tahu KSP-nya ya. Kalau sudah dikasih tahu KSP-nya, tinggal hubungkan aja ke bagian ini. Bagian ini. Hubungkan bagian ini. Hubungkan KSP-nya disubstitusikan, terus konsentrasi kation anionnya berapa, tinggal dicari sisanya, baru hubungkan ke pertanyaan. Silakan di screenshot, Nak. Sudah? Silakan di screenshot. Oke. Next, contoh selanjutnya. Hitunglah kelarutan SrCO3. Nah, ini kebetulan KSP-nya sudah dikasih tahu ya. Kemudian ini diminta 2 kali juga kita berhitungnya. Yang pertama, dia meminta kita menghitung kelarutan dalam air murni, berarti S-nya ya. Nah, penyelesaiannya. Kita mulai dari sama reaksi ya. Reaksi dulu. SR, oh, kok saya tulis C ya. Ini S, bukan C. SrCO3 ini terurai dan bisa terbentuk kembali dari Sr2+ tambah CO3 2-. Gini ya. Nah, kalau kita misalkan variabel kelarutannya itu adalah S untuk SrCO3, maka konsentrasi Sr2+ bagaimana? Oke, perubahan koefisien. S juga ya. S. CO3 2-, S juga ya. Nah, kalian juga harus bisa waktu menguraikan itu tahu berapa plus untuk kationnya, berapa minus untuk anionnya. Jadi kalau sudah begini, tinggal KSP-nya udah pasti S kuadrat ya. Karena koefisiennya 1 ya masing-masing ya. Nah, oke. Nah, yang ditanya itu S. KSP-nya dikasih tahu, berarti tinggal mengakarkan nilai KSP. Jadi akar ini berapa tuh, Nak? Akar 5,4 kali 10 pangkat min 10 berapa itu? Ayo bantu saya berhitung. Berapa? Dapatnya nanti M ya. Ini yang A. Ayo berapa? Dapatnya, Nak? Berapa, Daeng? Berapa, Mustaqim? Berapa, Daeng? 3 kali 10 makan min 5, Sir. 5,4 X min 10. 2 benar ya, 2,32 kali 10 pangkat minus 5 ya. Itu kelarutannya dalam air ya. Konsentrasi satuannya M. Sekarang yang B. Nah, ini pengaruh ion senama tadi. Ion senamanya apa, Nak? Antara SrCO3 dengan SrNO3 2 kali. SR plus. SR. SR berapa plus? SR 2 plus ya. Jadi cara ngerjakannya dari sini, Nak, dari yang diketahui konsentrasinya itu ya. Itu dulu kita tuliskan reaksinya. SrNO3 2 kali, dia panah 2 arah, kemudian ini 2 plus, kemudian NO3-, koefisiennya itu 2. Oke. Konsentrasi garamnya itu 0,5. Sekarang pertanyaan saya, berapa konsentrasi si 1, Sir. 2 kali 0,51. Ya. SR2 plus ya. Sama ya, 1/1 kali 0,5. Ya kan? 0,5 ya.
Benar, Daeng? Benar, Sir. Kemudian baru kita balik ke SR-nya. SR CO3 ini yang mau dihubungkan tadi. SR2 plus tambah CO3 2 min. Oke. Yang ini yang konsentrasi CSR langsung kita substitusikan kemari. Nah. Kemudian kita tuliskan ulang lagi bagian KSP-nya tadi. KSP CSR CO3 yang kebetulan sudah dikasih tahu di soal merupakan hasil kali kationnya, konsentrasi kation yang dipangkatkan koefisien dengan konsentrasi anion yang juga dipangkatkan koefisien. Kebetulan sama-sama 1 ya. Ini nilainya 0,5 ya tadi ya, intinya 0,5. KSP-nya ini kita substitusi nilainya berapa? 5,4 kali 10 pangkat minus 10. Iya, 10. SR-nya berapa? 0,5. Ya, 0,5. Ini yang mau kita cari tahu dulu. Sehingga nanti dengan menggunakan perbandingan koefisien, dapatlah konsentrasi SrCO3 dalam SrNO3 2 kali. Oke. Jadi pertanyaan saya, ayo bantu hitung nak. Berapa konsentrasi? 10,8 kali 10 pangkat min 10, Sir. 10,8? Iya, Sir. Karena kan 0,5 itu setengah. Pindah ruas jadi 2. Oh iya. Jadi berapa? 10,8 kali 10 pangkat min 10. 10,8 kali 10 pangkat min 10. Oke, ini masih konsentrasi CO3. Sudah selesai? Sudah selesai? Belum, Sir. Belum lah, belum ya. Karena kita kan nyari si konsentrasi SrCO3-nya, ya kan? Kelarutannya. Kita tulis lagi ya. Agak bolak-balik ini nulisnya, tapi saya memastikan kalian paham. Nanti kalau udah paham, tak pala kali menuliskan bolak-balik reaksinya ini. Jadi karena sudah dikasih tahu konsentrasi si CO3 itu adalah 10,8 kali 10 pangkat minus 10. Pertanyaan saya berapa konsentrasi SrCO3-nya itu? Tetap. Kebetulan sama koefisiennya ya. Jadi ini dibuat, maka ini 1/1 kali 10,8 kali 10 min 10 gitu ya, pangkat minus 10. Maka konsentrasi SrCO3 itu adalah sama dengan konsentrasi CO3 2 min, yaitu nilainya 10,8 kali 10 pangkat minus 10. Satuannya M, molaritas. Sampai di sini paham nak? Paham, Sir. Nah, gitu aja. Cuma memang kendalanya agak bolak-balik aja sih nuliskan reaksinya supaya paham. Tapi kalau nanti kalian udah sering latihan ngerjakan soal terus paham, jadi bisa diakal-akali dengan sedemikian rupa sehingga tidak terlalu menghabiskan waktu dalam menuliskan bersama reaksinya. Oke, silakan di screenshot. Sudah? Ini ada soal. Tapi yang perlu kalian kerjakan cukup yang mana ya? Ini aja nak, yang nomor 4 ini aja. Coba kalian kerjakan soal nomor 4 ini ya. Masing-masing di buku catatan aja. Karena waktu kita tinggal sedikit. Nanti di Japri aja ya jawabannya nak ya. Ini result saya. Jangan lupa berdoa kepada Allah setelah belajar maupun sebelum belajar. Semoga kita diberi kemudahan dalam memahami pengetahuan yang baru dan tidak dimudahkan dalam melupakan pengetahuan yang sudah ada ya. Saya undur diri nak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya nak. Yes, Sir. Jangan lupa apa namanya?